Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 11 September 2025, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu teladan kasih tanpa batas. Bantulah kami agar dalam segala keadaan kami mengutamakan semangat kasih dan pengampunan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang perbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upamu? Bukankah orang-orang berdosa pun berbuat demikian? Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang demikian pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap semua orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan digugurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat, membaca di mana Yesus memberikan pengajaran yang sangat radikal. Kasihilah musuhmu.
Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu. Doakanlah orang yang mencaci kamu. Tidak cukup bagi murid Kristus untuk hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi kita diminta melampaui batas-batas manusiawi dan masuk dalam kasih Allah yang tanpa syarat. Yesus menegaskan bahwa ukuran hidup Kristiani bukanlah balas dendam, melainkan belas kasih yang penuh rahmat. Tantangan ini mengajak kita keluar dari logika dunia dan masuk dalam logika Injil, logika kasih tanpa batas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, secara manusiawi kita merasa wajar bila kita mencintai orang yang mencintai kita dan membenci orang yang membenci kita. Tetapi Yesus menuntut lebih, kasih yang tidak tergantung pada sikap orang lain, melainkan pada teladan Allah sendiri. Allah mengasihi orang benar dan orang berdosa. Ia menurunkan hujan dan sinar matahari untuk semua. Itulah standar kasih yang diminta oleh Yesus. Kasih yang universal, bukan terbatas pada kelompok atau orang tertentu. Ketika kita menyimpan kebencian, kita sesungguhnya terikat dan hidup dalam belenggu. Yesus mengajarkan kita untuk melepaskan kebencian itu melalui doa dan pengampunan. Mengasihi musuh bukan berarti menyetujui kejahatan yang mereka lakukan, melainkan menolak untuk membalas dendam dengan kejahatan. Inilah cara Yesus disalib, mendoakan musuhnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kasih seperti ini membebaskan kita dari dendam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagian terakhir dari Injil yang tadi kita dengar ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah inti identitas kita sebagai orang-orang Katolik, murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Ukuran hidup kita bukan balasan setimpal, melainkan kemurahan hati. Dalam hal mengampuni, memberi dan menolong, kita diajak tidak berhitung. Sebab ukuran yang kita pakai kepada sesama akan dipakai juga kepada kita oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Yesus hari ini, kita sungguh diajak untuk mengasihi musuh, mendoakan orang yang membenci kita, berlaku murah hati tanpa batas. Secara manusiawi sulit, tetapi bukan mustahil bila kita mengandalkan rahmat Allah. Hanya orang yang selalu mengandalkan Allah dalam seluruh hidupnya yang akan mampu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka mari terus kita berdoa dan belajar setiap hari untuk lebih sabar, lebih rela mengampuni, lebih berani berbuat baik, bahkan kepada mereka yang tidak menyukai kita, membenci kita. Dengan begitu, kita semakin menyerupai Bapa yang penuh belas kasih. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.